yang kecil. Alhamdulillah ya, hati-hati. Ya Allah, Muhammad, Said Muhammad. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Radhiyallahu. Qala radhiyallahu an. Fadlun birrul walidain. Qala Allah Ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Akhfid lahumā janāha zulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā. Zai atau za? Zulli Minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Wa qala Allah Ta'ala, wa waṣṣaynā al-insānu biwalidayhi ihsāna. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birru abā'akum tabirrukum abnā'ukum wa ifu an-nisā'in nāsi ta'ifu nisā'ukum. Rawahul Hakim. Wa qala radhiyallahu an ridallahu fi ridal walidain wa sakhatullahu fi sakhatil walidain. Kelas. Rawahul Baihaqi. Oh, satu lagi ya? Yallah. Tamim. Wa qala aidan salasu da'awati mustajabatun. Du'aul walidi 'alal waladi wa da'watu zulum wa da'watul musafir wa da'watul mazlum wa da'watul musafir. Rawahu Abu Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kepada yang terhormat segenap orang tua kita yang hadirin, para asatid ya, yang saya tidak rincikan satu persatu, hadirin wal hadirat yang insyaallah semuanya sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini Abah titip salam. Abah sudah sehat walafiat, namun memaksimalkan kondisinya untuk kembali hadir bersama kita. Tentunya kita terus berharap mudah-mudahan semua orang tua kita selalu dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Alhamdulillah, kita masuk pembahasan berikutnya, yaitu fadlu birrul walidain ya, keutamaan berbakti kepada orang tua. Jadi fadlu birrul walidain ini kalau kita berbicara tentang bakti kepada orang tua, insya Allah dalam Al-Quran 6.666 ayat, ada yang mengatakan 6.667 dengan basmalah. Jumlah ayat memerintahkan untuk sholat itu kurang lebih 12 ayat. Perintah untuk sholat. Sedangkan perintah untuk berbakti kepada orang tua 13 ayat. Jumlah ini bukan menandakan bahwa sujud berbakti kepada orang tua lebih penting daripada perintah sholat, bukan. Kita sudah sepakat tidak ada satupun bentuk ketaatan lebih afdal, lebih baik melebihi kepada Allah. Namun jumlah ini menjadi pelajaran buat kita bahwa berbakti kepada orang tua bukan perkara yang boleh diremehkan, dikarenakan begitu banyaknya ayat yang menekankan untuk berbakti kepada orang tua. Ya, itu aja. Ayat ini selalu selalu sudah perintah mentauhidkan Allah, pasti perintah berbakti kepada orang tua. Banyak itu, coba carikan ayat lagi yang lain selain ini. Apa itu diantaranya itu? Hadir? Allah ta'budu illa iya
Wabil walidaini ihsana. Hendaknya kalian tidak menyembah kepada selain Allah, mentauhidkan Allah, setelahnya berbakti kepada orang tua. Subhanallah. Bayangkan lo ya, perintah mentauhidkan Allah disetarakan dengan perintah berbakti kepada terlalu tinggi nih. Terlalu tinggi. Jadi kadang-kadang perintah itu ada yang penting, ada yang sangat penting. Tidak ada perintah yang mengalahkan pentingnya mentauhidkan Allah. Ternyata ditempelkan, didampingkan dengan berbakti kepada orang tua. Ya Allah. Sama dengan ini ayat surat Allah berfirman ya, surat Al-Isra ayat 23. Allah berfirman, wa qada rabbuka, telah Allah wajibkan, Tuhanmu, telah Allah tetapkan, Tuhanmu, alla ta'budu, hendaknya kalian tidak menyembah, illa iyyahu, kecuali kepada Allah. Ingat lo ya, ini mutlak ini, tidak boleh menyembah kepada Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan, Habib, bagaimana malaikat disuruh sujud sama iblis? Itu bukan menyembah. Sujud yang dimaksud itu bukan sujud kama harakatis sujud fis shalah, seperti gerakan sujud dalam sholat. Bukan. Sujud yang dimaksud ayat itu adalah tahiyah, penghormatan, ya. Sujud penghormatan, bukan sujud gerakan badan. Yang dimaksud mungkin ucapan, ya, mungkin gerakan kepala atau tangan dan lain sebagainya. Bukan sujud sholat loh ya, tidak ada. La ma'buda illallah. Tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah. Tidak bisa. Habib, bagaimana orang yang cium telapak kakinya mamanya? Itu kan berarti sujud. Lah siapa yang bilang sujud? Anda tahu definisi sujud? Menggerakkan dahi rata dengan tanah dengan niat merendahkan diri kepada yang ditempati sujud. Itu sujud. Lah kalau seandainya tunduk itu dikatakan sujud, bagaimana olahraga yang tunduk? Ada biasa itu olahraga tunduk. Itu kan juga apa berarti sujud itu? Enggak kan? Misalnya komandan, nah suruh tentara, ayo push up. Itu kan gerakannya menunduk itu. Apakah berarti sujud? Bukan. Jadi innamal a'malu, hanya saja amal itu tergantung niatnya. Lah kalau mencium kaki orang tua, kalau niatnya sujud, musyrik. Kalau niatnya li ta'zim, tidak ada masalah. Kenapa? Batu saja Hajar Aswad disuruh cium, apalagi kaki orang tua kita. Ya, kaki orang tua kita. Batu saja kita disuruh tunduk cium. Itu kan seolah-olah bentuk apa ya? Seolah-olah kayak memuliakan benda mati, tapi memang itu perintah dari Allah sebagaimana yang dilakukan Nabi. Kalau batu saja disuruh hormati, masa surga kita tidak dihormati? Surga itu tidak ditaruh di Hajar Aswad. Surga itu tidak ditaruh di Ka'bah. Surga itu tidak disimpan di Hijr Ismail. Surga itu diletakkan di bawah telapak kaki ibu kita. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Apa salahnya mencium kaki orang tua kita? Tapi sekarang Pak, minta maaf Kak Di, kurang orang untuk hormati orang tuanya. Jijik. Mencium kaki mamanya, jijik. Ya. Bahkan kadang-kadang mencium tangannya bukan pakai hidung, pakai dahi. Sekarang itu kalau salaman sama orang tua bukan pakai hidung, pakai dahi mi. Muncul 2020 miring. 2030 mungkin begini. Ya. Makanya beleng-beleng anak-anak sekarang itu. Masa cium miring begini? Alasannya katanya gurunya menghindari bakteri. La haula wala quwwata illa billah. Tangan guru, tangan orang tua disamakan dengan bakteri. La haula wala quwwata illa billah. Orang dulu itu cium tangannya bolak-balik tidak ada dikena bakteri. Ya, jangan terpancing dengan hal tersebut. Masya Allah. Bagaimana itu Hajar Aswad? Ganti-ganti cium nih. Nah tidak ada bicara bakteri situ.
Banyak nami tengok dempel situ mungkin. Ya kan istilahnya banyak nami nempel-nempel itu. Hidung nana nyorok ya. Ya kan? Tapi tidak ada orang kena penyakit. Jangan terlalu astagfirullah. Kalaupun ada penyakit dilindungi oleh Allah. Kenapa? Berkah memuliakan orang tua. Orang dulu itu sudah makan orang tuanya, pirinna orang tuanya. Saya ingat waktu kecil. Pirinna orang tuaku biasa ganti-ganti gitu. Diambil kan ada itu bekas cuci tangannya, cuci tangannya di piring itu. Diambil mitulanna dulu. Karena kalau tulanna dialuk bukan baraka. Nah sakok ki. Nah, diambil tulannya, setelah itu diminum itu. Air cuci tangannya orang tua itu. Diminum. Sekarang anak-anak mau enggak? Apanya? Betul apa enggak? Jijik. Nah lihat saja tangan mana? Mak rantasat tak. Masa mama nana bilang rantasa? Ya ini minta maaf. Bagaimana orang tua tak waktu kecil ingus tidak bisa dikis keluar di hidung. Siapa nyok ke pakai mulut nah? Siapa yang hisap ingus tak di hidung tak? Baru nak buang. Biasa kalau sudah menghisap ditapik di belakang. Nah lupa ya. Tidak ada masalah. Lalam psikiater. Mau media apa kalau tidak sengaja? Misalnya tidak ada jijik. Tidak ada jijik. Kita yang jijik sama orang tua tak? Betul apa enggak? Allah Karim. Tidak sedikit anak kalau sakit dirawat sama orang tuanya. Wih. Nak kalah suster. Rawatnya ibu kepada anak yang lagi sakit, nak kalah suster. Enggak ada misalnya. Pernah enggak belajar orang tua tak jadi suster? Enggak ada. Ini loh. Jiwa keibuan. Luar biasa ini. Luar biasa. Saya itu di kamar, minta maaf ya, kalau di kamar biasa begadang sama istri. Bunyi sedikit pintunya kamar anakku, nah dengar ki istriku. Hei bangun ya ternyata bangun betul. Saya kuat na pendengaranku tidak kursadari. Nu dengar ki, bilang tidak, bukan ku dengar, ku rasai ada bangun. Instingnya ibu itu, instingnya ibu luar biasa. Ya, luar biasa itu. Ya, istriku tadi malam nyenyak mi tidur nah. Iya, abah bangun Fatimah. Kenapa tuh ki? Pergi lagi. Iya, bangun betul ki. Bayangkan instingnya itu ibu. Dan kalau kita kan bapak, nggak ada yang dirasa. Biar anak batuk-batuk. Nggak ada, beda ibu itu. Iya nggak beda apa nggak? Beda. Makanya nggak sama ya penghormatannya bapak sama ibu itu. Tapi jangan juga diremehkan bapak. Karena kalau saya ingat omongannya abahku, ibu itu memperjuangkan yang sudah ada. Betul tak? Itu kan anak sudah ada. Tapi bapak memperjuangkan yang tidak ada menjadi ada. Yaitu nafkah. Ya, jangan juga diremehkan itu. Semua masing-masing. Tidak boleh bilang pak, tabik nak kurang kuhormati ki mamaku nomor 1. Oh ini cocok dikirim ke Ukraina ini. Kita lanjut. Allah berfirman, wa qadha rabbuka, telah Allah wajibkan Tuhanmu alla ta'budu, untuk tidak menyembah illa iyyahu, kecuali kepadanya. Jadi tidak bisa kecuali Allah. Wa bil walidaini ihsana, kepada kedua orang tuamu ihsana, wajib berbuat baik, wajib mutlak. Habib, masalah anak kurang ngajar ki mamaku, masalah anak begini mamaku, tidak ada masalah, kau yang masalah. Mau mamamu kurang ngajar, mau mamamu apa, tidak ada alasan. Jangankan kurang ngajar, mamamu kafir, tidak merubah kewajiban anak untuk berbuat baik sama orang tuanya. Tidak berubah. Sahabat pernah datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, bagaimana saya ini Rasul, nah larang gak mamaku sholat. Waktu itu mamaknya belum masuk Islam. Nah larang gak mamaku sholat, bagaimana saya mau nurut, salah, tidak nurut takut durhaka. Bagaimana ya Rasul? Apa kata Rasul? Hei, sekalipun orang tuamu kafir, tidak mengurangi kewajibanmu untuk tetap menghargai orang tuamu. Katakan kepada mamamu, saya tidak sholat, tapi di belakang kamu sembunyi-sembunyi sholat.
Coba lihat itu. Nyata-nyata mi kafir ini. Jadi kalau nalarang ke mama sholat, iya mak tidak sholat kak, tapi sembunyi-sembunyi sholat. Bagaimana artinya? Artinya tidak ada alasan anak untuk mengurangi penghormatannya kepada orang tua, ya, alasan apapun. Ada kira-kira maksiat lebih besar daripada kafir? Ada? Tidak ada. Tidak ada. Habib, paminum balok bapakku tidak mau kehormati. Hehehe. Minum balok na bapakmu itu dosa besar, tapi durhakamu jauh lebih besar. Paham tidak? Minum baloknya bapak itu dosa besar, tapi kau durhaka sama bapakmu jauh lebih besar dosanya daripada minum balok. Boy. Jadi jangan carikan alasan. Jangan terlalu apa ya, kadang-kadang ini pintar ini anak-anak sekarang ini cari alibi. Mamaku bela, mamaku enggak ada bela-bela. Pokoknya hadapi orang tua itu, tanamkan dua saja di kepala tak. Satu, orang tua tidak pernah salah. Dua, kalau salah kembali ke pasal pertama, alias tidak pernah salah. Kapan-kapan anak berani menyalahkan orang tua, detik itu dia bersalah. Ya sudah, dadah, sudah pasrah. Habib, mamaku begini, cobaan. Kita akui, kita sepakat orang tua ada juga yang berdosa kepada anaknya, pasti ya. Ya, orang tua ada berdosa sama anaknya, orang tua ada kurang ajar sama anaknya, orang tua ada dolim sama anaknya. Tapi apakah berarti membenarkan kita untuk kurang ajar sama mereka? Nggak ada. Nggak bisa. Perbuatan kurang ajarnya orang tua jauh lebih mending daripada perbuatan kita melawan orang tua. Jauh lebih kecil. Sudah mi, jangan mi lagi cari 1000 pengacara, tidak boleh menang lawan orang tua. Selesai, harga mati, ngalah. Sudah, jangan lagi sok-sok, ya, jangan lagi sok-sok mau sok pintar hadapi orang tua. Sudah. Perhatikan lanjutan ayat. Imma yablughanna indagal kibar. Ketika orang tua kita itu di sisi kita sudah mulai kibar. Kibar ini jompo. Yakin ya? Masa itu perhatikan, masa anak-anak, masa apalagi remaja, masa dewasa, masa tua, masa jompo. Jomponya ini kembali lagi ke anak-anak. Orang tua itu kembali ke anak-anak. Dibilangi jangan minum es, minum es ki. Ya, dibilangi jangki ini, jangki makan coto, coko-coko makan coto. Dibilangi jangan begini, tetap itu nanti waktunya itu sama waktu kita kecil itu. Begitu. Harus sabar. Bagaimana sabarnya orang tua hadapi ki waktu kecil. Jadi kadang-kadang itu orang tua sudah dibilangi, Pak jangan ki begini, masih itu sudah akan muncul nanti itu namanya kibar, ya, masa jompo, masa orang tua kembali seperti anak-anak. Di situ cobaan besar, maka hati-hati. Perhatikan, ahaduhuma, salah satunya, aukilahuma, atau dua-duanya. Apa kata Nabi? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fala takullahuma uff. Jangan coba mengatakan saja dilarang, apalagi mak gerak. Kadang-kadang itu ada itu anak, nah sentak maknya, kau kayak itu mama itu. Hati-hati. Saya mau tanya dulu. Saya meneliti ya, tidak ada sakit di dunia ini melebihi melahirkan. Setuju? Ada kemarin 40 laki-laki di Jepang dicobakan rasanya melahirkan, seperduanya saja rasanya melahirkan. 40 laki-laki tidak ada yang tahan. Saya pernah tanya ustadzah, bagaimana rasanya melahirkan? Apa jawabannya? Rasanya melahirkan satu jisainganna mati. Tidak ada lagi. Tapi pernah ada ibu-ibu bilang sama saya, Habib,
sesakit-sakitnya melahirkan, jauh lebih sakit dikerasi sama anak kandung sendiri. Dengar itu? Jadi walaupun sakit melahirkan, jauh lebih sakit kalau punya anak kurang. Bagaimana tidak sakit? Hancur itu perasaannya orang tua itu. Ya. Orang tua itu hancur perasaannya kalau anaknya seperti itu. Allah Karim. Jadi, ya Rab, kadang-kadang kita itu hobinya sudah disakiti, minta maaf, sudah disakiti, minta maaf. Dikira itu luka pertama sembuh nih, belum tentu. Perhatikan dulu. Dikira luka pertama sembuh nih, kasih hati-hati ya. Saya sampaikan baik-baik, nah, minta maaf kak, minta maaf kak. Kadang orang tua memaafkan tapi Allah belum tentu ridho. Ini bahaya nih, yang bahaya ini. Sudah mikir minta maaf tapi tetap dapat azab. Kenapa? Allah tidak ridho. Lu kira bilang maaf itu menyembuhkan lukanya kemarin. Kenapa diulang-ulang? Gitu loh. Ya kan? Kenapa diulang-ulang? Kalau sekali masih masuk akal. Sudah menyakiti, menyakiti lagi. Sudah menyakiti, menyakiti lagi. La haula wala quwwata illa billah. Na'udzubillahi min. Saja dilarang, apalagi lebih dari Ini lanjut. Wala tanharhuma, jangan kau kasari mereka. Jangan kasar, lembut. Wa kullahuma qaulan karima. Katakanlah kepada orang tua perkataan yang mulia. Kemarin saya lihat, maaf loh, Habib Taufik datang, semua berebutan salaman. Sampai ada itu di masjid napas sepukuk, bagaimana caranya salaman. Saya sampaikan wallahi, saya bersumpah wallahi, 1000 wali kutub tidak setara dengan 1 orang tua tak. Kita kadang-kadang berebutan cium tangannya seorang ulama, itu adalah sikap mencintai ulama, tidak salah. Tapi betapa bodohnya kalau dia capek-capek mau mengejar tangan satu waliullah, satu ulama, tapi ternyata dia punya wali kutub di rumah dia abaikan, yaitu orang tuanya. Pernah ndak kita datang ke rumah melihat mama tak penuh rahmat langsung diambil tangannya cium? Sebagaimana kita melihat Habib Taufik. Pernah ndak ada perasaan seperti itu? Kita melihat mama tak itu di atas segala-galanya, dilupai harta tak, dilupai kesuksesan tak, gara-gara bahagia tak lihat orang tua. Sebagaimana laki-laki pertama ketemu cinta pertamanya misalnya, senang ambil tangannya cium begitu. Pernah ndak ada seperti itu? Wallahi, tanyakan hati nurani tak. Apakah kita termasuk orang yang bersyukur dengan orang tua tak? Ya Allah. Ini kadang-kadang salaman, rebutan gitu. Cium, nah cerita itu 4 bulan nah cerita, kucium tangannya satu, kucium tangannya. Oke, Anda dapat berkah. Tapi kalau Anda abaikan di rumah, jangan harap Anda dapatkan berkah. Tertutup semua pintu keberkahan kalau durhaka sama orang tua. Allah. Kemarin itu sekitar 3 hari yang lalu datang orang ke rumah, 2 jam bicara. Tidak bicara ini, bicara terus 2 jam bicara masalah bisnisnya, ini masalahnya, bicara terus Tidak nasur kak bicara terus. Capek bicara, Habib kasih ke amalan supaya bisa kak bahagia. Satu jawabanku, satu Mona, iya, perbaiki sikapmu sama orang tua. Menangis Ternyata apa? Hidupnya berantakan. Satu penyebabnya, durhaka sama orang tuanya. Apa? Mungkin jalan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi durhaka sama orang tua tak. Jangan menghayal dapat berkah dari Allah. Tidak ada. Ditutup semua keberkahan kalau durhaka sama orang tua. Hati-hati, Allah Karim. Wahfid lahuma, rendahkanlah di antara keduanya, yaitu bapak dan ibu kita. Bukan salah satunya loh ya, bukan salah satunya, dua-duanya. Apa yang direndahkan? Janaha, sayap,
Dzulli minar rahmah. Sayap yang kita muliakan karena bentuk rahmat kepada orang dari bentuk rahmat. Ayo, manusia punya sayap? Manusia punya sayap? Ada? Tidak ada. Sayap apa yang dimaksud ini? Sayap itu begini permisalannya ya dalam tafsirnya. Burung itu yang paling berharga dari sisinya burung adalah sayap. Karena kalau burung tidak ada sayapnya jadi ayam. Tidak bisa terbang. Burung itu dikatakan burung gagah karena punya. Berarti kebanggaan nomor satu dari burung apa? Sayap. Anda tahu maksudnya? Artinya tundukkan sayapmu, artinya tundukkan kelebihanmu. Anda ustadz, jangan berlagak ustadz hadapi orang tua. Anda orang kaya, jangan berlagak kaya hadapi orang tua. Dulu kamu miskin, kamu keluar dari rahim ibumu, tidak ada orang pegang ATM. Ada orang lahir pegang ATM? Ada orang lahir pegang emas? Jangankan ATM atau emas, baju saja tidak ada, telanjang. Isi perut masih bergantung sama orang tua. Jangankan mau cari uang, makanan di mangkok tidak bisa sendok, disendokkan sama orang tuanya. Jangan berlagak hadapi orang tua. Kita ini miskin. Kadang-kadang ada orang itu biasa kalau bicara sama mamanya, iya makna putar-putar mi kunci mobilnya. Enak nanti putar-putar tuh nganunna. Jangan dah. Cerita itu sama mamanya, mah gue ini baru beli mobil mah, gue baru anu mah, banyak cerita tentang dunia. Jangan mi, tutup. Yang hebat itu kalau kau yang membahagiakan orang tua. Wallahi, Masya Allah, ya jangan mikir kasihan Allah Karim. Kadang-kadang ada orang tanya sama saya, Habib, bagaimana cara tak menjalankan dakwah? Saya bilang, saya sudah pesan sama murid-murid saya semua, jangan andalkan ilmumu, ilmu itu nomor 2. Kalau kau mau berhasil, urusan dunia akhirat mau berhasil, potong kompas lewat orang tua tak, ya, lewat orang tua tak. Wallahi, lewat orang tua tak, yakin saja, otomatis insya Allah semuanya yang sulit jadi gampang, tidak ada kesulitan, ya, orang tua. Dan jangan lalu kau merasa lebih pintar dari orang tua. Sudah, apa nak bilang orang tua itu nih, ya, tanamkan dalam diri tak orang tua segala-galanya, ya, hati-hati. Wa qur rabbirhamhuma, Allah perintahkan kita, katakanlah rabbirhamhuma kama rabbayani sagira. Ini wajib loh ya, perintah loh. Makanya ada dalam hadis dikatakan, ya, man nasiyah, siapa yang lupa, ayyada walidayhi mundu salasati ayyam, lupa mendoakan orang tuanya 3 hari berturut-turut, yuktab minal kabair walau lam ya'si ilallah, dicatat baginya dosa besar sekalipun tidak bermaksiat kepada Allah. Hati-hati loh, lupa loh, ini bukan sengaja loh, apalagi sengaja. Yang lupa diancam, apalagi sengaja. Yang lupa diancam. Orang kalau lupa sholat, dosa apa enggak? Siapa bilang? Lupa sholat, maksudnya astagfirullah, ku lupa belum pas sholat maghrib, dosa apa enggak? Enggak. Kalau lupa, ya, a'dzarus sholat isnin, an-nom wan nisyan, udurnya sholat 2, lupa atau tiduran, dimaafkan. Yang penting pada saat ingat sholat, gitu aja. Anda lupa tidak sholat, dimaafkan. Anda lupa mendoakan orang tua, tetap dosa, dicatat dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mundu salasati ayam, selama 3 hari berturut-turut, yuktab, dicatat baginya dosa besar, walau lam ya'si ilallah, sekalipun tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Ya Rabb, ya apa itu? Anggaplah ada anak tidak pernah berdosa kepada Allah di pesantren ini,
Pesantren itu anggaplah tidak pernah berdosa, kalaupun terlambat sholat tetap sholat. Ya kan, dosanya anak pondok itu Pak paling besar ketinggalan 1 rakaat. Paham ya? Itu. Ndak bawa madat, itu ndak bawa zuba, itu dosanya anak pondok. Tidak ada dosanya anak pondok berzina, mabok, judi. Ndak ada. Belum, alhamdulillah belum ada. Nah, tapi kalau anak pondok itu tadi tidak mendoakan orang tuanya 3 hari berturut-turut, hati-hati. Malaikat sebelah kirimu mencatat bahwa fulan bin fulan dosa besar. Ya, makanya saya itu tidak ada doaku kecuali sebelum Rabbana atina fid dunya hasanah, saya dahului Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Bisa juga untuk pribadi munfarid, Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hati-hati lo ya. Kenapa sih? Sekarang saya mau tanya. Kenapa Islam anak yang lupa mendoakan orang tuanya diancam, sedangkan orang tua tidak diancam kalau lupa mendoakan anaknya? Kenapa kira-kira? Paham maksud saya ini? Kenapa cuma anak yang diancam? Kenapa orang tua tidak diancam? Karena jawabannya tidak ada satupun orang tua di dunia Pak kecuali senantiasa mendoakan anaknya, bahkan lupa mendoakan dirinya. Saya dulu waktu belum menikah, saya hobinya doa diri sendiri. Ya Allah, saya jadikan ini, jadikan, ya Allah saya dari awal hingga akhir saya. Begitu selesai menikah, tidak ada doaku saya. Tidak pernah Mak, kulupai. Seingatku ini semenjak punya anak sampai detik ini belum pernah Pak berdoa saya. Selalu ya Allah anakku, ya Allah jadikan anakku ini, ya Allah anakku muridku, ya Allah anakku murid, itu dua gitu. Ku lupa diriku. Di situ Kak sadar, oh ternyata ya selama ini juga mamaku sama bapakku pasti tidak lupa mendoakan saya. Jadi kita ini bisa berdiri tegak, terhormat, sukses, dihormati orang bukan karena keringat tak. Karena ada orang selalu mengatakan ini hasil keringatku. Apa? Jual mie keringatmu, asing. Kaci itu keringat itu. Tidak ada hasil keringat, yang ada hasil doanya orang tua. Ada doanya orang setiap saat nak doakan ki. Ya nak doakan ki. Ya Allah Karim. Luar biasa, makanya ya wajib mendoakan orang tua. Ya Rab. Anak pondok di sini hatam Quran Sabtu subuh, sudah itu doa, baca doa birrul walidain, Masya Allah ya. Firman Allah yang lain, Allah berfirman, wa qala Allah Ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Ya apa ya, terlalu banyak ayat itu loh yang mewajibkan berbakti sama orang tua. Apa kata Allah ini? Wa wassayna, saya wasiatkan, kata Allah, saya wasiatkan manusia untuk kepada orang tuanya berbuat baik. Tak wasiat itu. Wasiat itu adalah penyampaian dari perkara yang penting. Tidak ada orang Pak menyampaikan wasiat kecuali penting. Masa mau ada anggaplah begini, saya Muhammad berwasiat sama kau nak, pokoknya kalau haus kau minum kau. Itu kan tidak penting. Anu nasami orang kalau haus minum. Ya, tidak mungkin saya wasiat kepada Muhammad, nak, kuwasiatkan ke Muhammad kalau ngantuk kau pokoknya tidur kau. Tidak disuruh saja, nak tidur sendiri. Ya kan? Tidak ada saya berwasiat, Muhammad, ku pesan kau nak itu tanah di belakang pondok yang ku bangun. Kenapa, Bah? Karena bukan kita punya. Belum. Jadi begini, artinya apa? Wasiat itu pasti perkara penting. Muhammad, saya wasiatkan kau nak, ya, janganlah lo kau tinggalkan sholat, janganlah lo kau malas belajar, akhlakmu jaga. Itu wasiat yang penting. Berarti ini kalimat Allah, saya wasiatkan kepada manusia, berarti penting. Ini kalimatnya wasiat ini loh, ya, penting, perintah yang sifatnya penting.
Penting. Allah. Hati-hati loh ya, saya bilang hati-hati. Saya bilang hati-hati. Menyangkut orang tua hati-hati. Ini ada satu hadis saya bacakan sebelum tanya jawab. Ya Rabb. Apa namanya? Biar mondar mandir di masjid misalnya ya, mondar mandir di masjid, lebih dulu datang dari imam ya, baca Qur'annya 30 juz, hajinya 14 kali, umroh 50 kali ya, sedekahnya 3 miliar satu hari. Tapi kalau durhaka sama orang tua, jangan menghayal masuk surga. Allah nyatakan dalam hadis qudsi, man asbaha, siapa yang hidupnya murdiyali, membuat saya ridho. Murdiyali itu menyebabkan saya ridho, artinya dia membuat saya ridho kepadaku. Tahu, membuat Allah ridho, amalnya full. Tapi di sisi lain kata Allah, wa muskhita liwalidayhi, dia durhaka sama orang tuanya, fa ana anhu syahid, sampaikan sama itu hamba, saya akan murka sekalipun dia membuat saya ridho. Saya akan murka. Kenapa? Kasar-kasarnya Allah bilang, tidak ada gunanya kau berbuat baik sama saya kalau kau durhaka sama, itulah maknanya. Itu hadis qudsi itu. Man asbaha murdiyali wa mushita liwalidayhi, siapa yang hidupnya membuat Allah ridho, bangun pondok 14.000. Nah kalau Panji Gumilang ini, paham dah ente? Masjid 5.000, hajinya 10.000, umrohnya sekian, tapi wa mushita liwalidayhi, membuat orang tuanya murka. Ai, selesai. Fa ana anhu syahid. Allah akan murka kepada itu hamba. Allah akan murka. Ya, Allah akan murka kepada itu hamba. Hati-hati. Na'udzubillahi min. Hati-hati. Saya 3 bulan yang lalu datang orang ke rumah, Habib, bagaimana ini Habib, pusing gak? Kenapa pusing tak? Ada orang Habib utang sama saya, tapi belum pernah bayar, bingung gak mau tagih. Bisa Ki kasihan doakan supaya nak bayar Ki. Insyaallah. Siapa namanya itu? Bapakku Bib, namanya ini. Bapak tak utang tak nak bayar? Iya. Oh, kurasa kita yang berutang. Kalau bapak tak mau natagi utang tak bangkrut Ki. Misalnya datang dan bawakan Ki nota, pernah Ki lihat dos rokok Surya? Yang paling besar itu. Semenjak saya lihat dos itu yang paling besar, jangan Ki bandingkan dos kulkas. Ya. Dos besar saja. Nah bawakan Ki nota bapak tak, nak nota melahirkan nu. Waktu na nota ngidam mamak nu, muntai, berobat sekian. Kesiang, foto berapa kali foto perut itu 15 kali nah. Pernah foto model juga di perut nu. Mamak nu. Susuna mamak nu untuk kau hamil. Obatnya ini, melahirkan nu sekian. Operasi kau nak gini-gini. Dirawat kau engkau suruh ini. Ini susu nu, baju nu, ini wan sekolah nu. Ini nak pernah kau ini sakit 14 kali, wan popok nu, wan susu nu, wan ini, wan leding, wan makan nu, wan sekolah nu ini, wan menikah nu, wan ini. Mau kau bayar kinyoknyang. Tidak bisa. Yang ada kau yang berutang, bukan bapakmu. Dia tak bangka dan lihat mataku. Saya tak bangka tuh nggak lihat lagi. Ya sama-sama kata bangka. Ada apa? Ada yang dibilang orang tua utang sama kita. La haula wala quwwata illa billah. Masya Allah. Saya ingat itu, laki-laki lari datang sama Nabi. Nabi. Nabi bilang, Nabi, kenapa? Ada yang curi hartaku. Nabi cabut pedang. Fa'alaihil kisos qatuliyat liman syarika mal. Baginya kisos potong tangan yang ambil harta. Siapa? Bilang siapa? Bapakku. Nah simpangi pedang Nabi. Nah tunjuk. Sabab, anak muda. Syuf, lihat. Anta wa malu kali abika.
nyawamu dan seluruh hartamu punyanya orang tuamu. Tidak ada kisos potong tangan kalau orang tua yang ambil harta. Hebatnya itu. Jadi kalau datang Ki di rumahnya Mama Tak, ada dilihat songkolok di atas meja, hati-hati Ki, minta izin dulu baru makan. Tapi kalau Mama Tak datang di rumah Tak, ada songkolok lihat di atas meja, halal nak makan tanpa izin. Kan banyak kadang-kadang sekarang anak muda itu, hartanya mamaku, hartaku juga. Hartaku bukan hartanya mamaku. Kan begitu ya? Mau dikasih mantan di Rukia itu kayak gitu. Ini hadis penutup. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hadis saja. Birru aba'akum tabarrakum, apa ya? Tabirrukum ya. Barra ya baru. Ada yang baru, ada khilaf ya. Yang ingatan saya tabirru. Taburru di sini. Tabarru ya. Di situ. Kalau seingat saya tabirrukum. Ada khilaf masalah anunya itu ya. Ain alif, ain fi'il ya. Birru aba'akum. Berbuat baiklah kalian kepada orang tua kalian, bapak dan ibu kalian. Tabirrukum abna'ukum. Maka niscaya nanti Allah akan menjadikan anakmu berbuat baik kepada kalian. Faham maksudnya? Artinya kalau kita berbakti kepada orang tua, anak juga akan jadi anak yang berbakti. Tapi kalau sebaliknya kita durhaka sama orang tua, maka niscaya nanti anak tak juga akan durhaka. Tapi ini tidak mutlak. Kadang-kadang permulaan itu dari anak, bukan dari orang tua. Jangan sampai ada orang durhaka sama orang tuanya, kebetulan nah hafal gitu hadiskah. Mak, kita tahu mak kenapa saya durhaka? Kenapa nak? Karena kita juga dulu durhaka. Mana dalilnya? Birru abna'akum. Birru aba'akum, tabirrukum abna'ukum. Oh, seolah-olah bahwa kedurhakaannya itu sebab kedurhakaan orang. Wallahi tidak selamanya loh ya. Nabi Nuh itu anaknya durhaka. Apakah Nabi Nuh juga durhaka sama orang tuanya? Tidak. Tidak selamanya. Intinya, kalau kalian durhaka, maka anak pasti durhaka. Tapi kalau anak durhaka, orang tua belum tentu durhaka. Itu yang benar. Jadi kasar-kasarnya, kalau Anda kepengen anak Anda baik atau jelek, ya dari diri kita sendiri. Ada pepatah itu, apa yang kita tanam, itu yang kita panen. Kalau kita tanam kebaikan, berarti kita panennya kebaikan. Tidak ada orang tanam beras tumbuh jagung. Tanam berbakti, maka anak juga pasti berbakti. Anak pasti berbakti. Bagaimana baktinya? Salah satu ulama, ya saya tidak apa-apa sebut nama si Ustadz Taufik. Selama hidup mamanya itu, waktu sakit kerasnya mamanya almarhumah, tidak mau keluar kota. Tidak mau. Beliau tidak mau keluar kota. Karena kenapa? Tidak mau tinggalkan mamanya jauh-jauh dalam keadaan sakit. Tidak mau. Jadi semenjak sakit keras mamanya itu, beliau tidak pernah menyentuh luar kota sama sekali. Bagaimana beliau betul-betul ta'zim sama orang tuanya. Nah, anak-anaknya sekarang tunduk semua. Anaknya Masya Allah semua. Allahumma Muhammad. Jadi kalau kepengen anak Anda soleh, kan kadang-kadang itu bawa mie air, Habib doakan anakku supaya berbakti sama orang tuanya. Baru dia abisir sama mama. Nah, tidak bisa. Caranya perbaiki diri kita dulu, maka niscaya anak-anak juga akan berbuat baik. Balasan dari Allah. Karma itu tidak ada kecuali dua perkara. Karma tidak ada kecuali dua perkara. Apa itu? Mengenai durhaka, dan yang kedua zina.
Zina itu ada karmanya. Man zana zunia walau fi khaitin dar. Siapa yang berzina akan dizinai anggota keluarganya sekalipun di depan pintu pagarnya. Begitu juga tadi ini hadis. Siapa yang berbuat baik akan anaknya jadi berbuat baik. Siapa yang durhaka kepada orang tuanya, anaknya akan. Ini kan makna mukhalafah. Makna mukhalafah, makna kebalikannya. Nabi seolah-olah mengatakan berbuat baiklah kalian kepada orang tua, niscaya anakmu akan berbuat baik. Tapi kalau kalian durhaka sama orang tua, anakmu juga berbuat jelek. Gitu loh, makna mukhalafah itu. Hati-hati loh ya. Wa ifu an-nisa'in nas ta'ifu nisa'ukum. Jagalah diri kita dari perempuan-perempuan manusia. Maksudnya perempuan manusia itu kan perempuan yang kita mau tempati bermaksiat, itu kan keluarganya orang. Kalau bukan anaknya orang, istrinya orang. Kalau bukan istrinya orang, ibunya orang. Artinya jagalah kehormatan perempuan-perempuan di sekitarmu, maka niscaya istrimu akan menjaga kehormatannya. Otomatis itu. Kadang-kadang lucu bapak-bapak sekarang. Jangan berteman sama laki-laki. Saya tidak suka kalau kau berteman sama laki-laki. Dia seenaknya berteman sama perempuan. Tidak bisa begitu, tidak adil. Nah, larang istrinya berteman di Facebook sama laki-laki, dia teman laki perempuan semua. Enak nah. Itu kan Islam sudah mengajarkan. Ini loh, ifu an-nisa'in nas. Jagalah kehormatan perempuan di antara kalian, maksudnya di sekitar kalian. Maka apa? Ta'ifu nisa'ukum. Niscaya istrimu akan menjaga kehormatannya. Otomatis itu. Ada pernah sahabat datang sama Nabi. Nabi mau berzina. Minta izin. Gentleman tahu anak. Minta halalnya. Daripada berzina baru datang. Ini kan minta izin dulu. Sahabat, Adam yang tarik panahnya. Mau dipanah. Adam yang mau tebas dari belakang. Nabi bilang, letakkan semua senjatamu. Ta'al, takadam. Lanjut. Nabi, mau minta izin berzina. Diizinkan ya Nabi? Oke. Sekarang saya akan layani permintaanmu, tapi jawab dulu pertanyaanku. Apa itu Nabi? Kan sebentar lagi kamu mau berzina. Yang kau zinai perempuan. Itu perempuan yang kau zinai, kalau bukan anaknya orang, mamaknya orang. Kalau bukan adiknya orang, kakaknya orang. Kalau bukan ibunya, kalau bukan istrinya orang, berarti menantunya orang. Intinya keluarganya orang. Sekarang pertanyaannya, bagaimana rasanya kalau orang zinai mamakmu? Bagaimana rasanya kalau orang zinai anakmu? Bagaimana rasanya kalau orang zinai adikmu? Apa kau ikhlas? Wallahi Rasul, saya penggal pakai pedangku. Kalau begitu jangan kau zinai anaknya orang. Jangan kau zinai keluarganya orang. Bertobat ki. Begitu juga. Kalau Anda kepengen istri Anda menjaga kehormatannya, ya jaga kehormatan kita kepada perempuan sekitar kita. Tidak bisa Pak. Saya minta maaf ya, minta maaf. Aduh, pengaruhnya perempuan Pak. Wallahi bahaya. Ya, bahaya. Saya kan sudah jelaskan panjang lebar, sudah lewat ya. Namun yang pastinya saya sampaikan, godaan setan itu inna syaitana dhaif wal mar'ata gawi. Setan itu godaannya kecil, perempuan besar ya. Dulu itu anak laki-laki anak perempuan kalau mau keluar apa kata orang tua? Hati-hati kau nak banyak laki-laki nakal dulu. Sekarang laki-laki mau keluar, hati-hati kau nak banyak perempuan nakal. Ada dulu ya. A'udzubillahi min dzalik. Wassallallahu ala salam insyaallah. Ada pertanyaan? Nanti pertemuan berikut
kita bahas tentang 3 doa yang dijamin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, Ustaz Ismail, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, kalau ada orang tua mendatangi anaknya atau berkata kepada anaknya, "Nak, pinjam kak uangmu 5 juta. Saya sebut nominal ya. Nanti ku ganti." Pertanyaan, apakah orang tua ini punya kewajiban mengembalikan? Dan apakah anak ini berhak menagih atau punya kewajiban menagih? Yang pertama, pastinya al-wa'du din, janji adalah utang. Orang tua sudah melontarkan janji. Melanggar janji kepada anak ya dosa, kita akui dosa. Apalagi dia sudah berjanji akan membayar gitu. Sebenarnya gini, tadi saya mengatakan seluruh hartanya anak adalah hartanya orang tua. Itu hakikiyah. Tapi muamalahnya nggak boleh serta-merta seenaknya. Seperti misalnya seenaknya ambil hartanya anaknya, nggak usah bilang apa semua. Nanti akan berlaku hukum negara nanti. Takutnya nanti inilah itulah ya kan, dan bukan jadi contoh bagi anaknya, dan otomatis termasuk mendolimi anaknya. Ada orang tua masuk neraka gara-gara sebab mendolimi anaknya, ada orang tua masuk neraka. Tapi di sini adalah ujian bagi anak. Kalau ada uang tak lebih dan kita yakin kepada Allah, jawab ki mama tak, ndak usah utang mak, ambil miki. Paham dah ya? Walaupun kita sendiri berutang untuk penuhi utangnya mama. Habib, mamaku ini minta 5 juta, saya tidak punya uang, jadi utang sama temanku, ku kasih utang mamaku. Jangan khawatir. Jangan khawatir, Allah dampingi ki dalam pelunasannya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak mungkin. Pasti ada jalan keluarnya. Kalau kita yakin. Kalau kita yakin. Jelas ya? Nah, sekarang kalau anak menagih, apakah berdosa? Tidak. Menagih? Tidak. Mak, tapi ada miwan tak bisa ki bayar ki utang tak, kebetulan butuh kak. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah, berarti haknya memang. Tapi kalau mama bilang, ndak mau kak bayar ki, mau kok apa? Nah, di situ nih ujian bagi anak untuk mengikhlaskan. Ndak jimat, ndak dosa jiki. Paham ya? Tapi kalau mau anak misalnya, iya mak, ndak ku ikhlaskan ki. Memang orang tua dosa sama anak. Tapi sikap anak itu lebih jelek daripada perbuatan orang tuanya. Walaupun sebenarnya orang tuanya berdosa. Gitu, jelas ya. Intinya gini, saya rasa orang tua itu berutang terpaksa. Terpaksa. Nah kalau sudah terpaksa, tugas takmi untuk berjuang memenuhi itu tadi. Karena kita tidak ingat waktu tak kecil bagaimana orang tua tak keliling cari pinjaman untuk sekolahkan ki, keliling cari pinjaman untuk besarkan ki, keliling cari pinjaman untuk akikahkan ki, keliling cari pinjaman untuk bayar rumah sakit tak, ya kan gitu ya. Nah giliran tak mi bayar ki, kesusahannya mama dengan itu semua. Paham ya? Ada lagi? Ya, Januar cukur baru. Alhamdulillah Habib. Ikut Habib kayaknya. Insyaallah Habib. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bib, kita kan semua ini banyak dosa Bib ya, termasuk saya juga dengan orang tua Bib.
Kita berarti saya tidak masuk ya. Ya. Habib lebih-lebih canda ya, canda. Begini Bib, maksud saya kan baru sekarang kita sadari Bib ya, dosa itu ada, tidak sebanding dengan orang tua dosa kita. Tapi orang tua sudah meninggal, itu gimana caranya Bib untuk menebus kesalahan? Cakep. Itu satu Bib. Kedua, tadi kan banyak hadis yang diutarakan Habib menghormati orang tua. Ya, tapi kan di sini saya lihat ini maknanya orang tua kandung, Bib. Bagaimana kalau seandainya besok-besok sudah berkeluarga, bagaimana dosa kepada mertua itu bagaimana? Aduh. Ini gimana ini anunya nih, Bib? Jawabannya nih, Bib, kalau selain daripada orang tua kandung kita ini. Ya, itu saya, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. No Januar, no party. Insyaallah. Oke, begini pertanyaan pertama tadi. Habib, setiap manusia tidak lepas dari dosa kepada orang tuanya. Namun orang tua sudah tiada. Bagaimana saya mau menebus kesalahan yang pernah saya perbuat kepada orang tua yang sudah meninggal? Ya, di antaranya meminta kepada Allah pengampunan, karena dosa kepada orang tua itu adalah dosa kepada orang tua plus kepada Allah. Apa maksudnya ini? Minta kepada Allah dulu. Ya Allah, ampuni kesalahanku ya Allah, yang sengaja maupun tidak, yang saya ingat maupun lupa, yang kecil maupun besar. Semuanya dosanya kepada orang tuaku. Ya Rabb, dengan kekuasaanmu sampaikan permohonan maafku kepada orang tuaku, agar kiranya orang tuaku mau memaafkan saya. Pertanyaan, apakah orang mati berhak memaafkan orang yang masih hidup? Berhak. Ada maghfirah ba'dal maut. Ada pengampunan setelah matinya orang, berhak. Berhak. Tapi bukan datang di kuburan, maafkan nak. Saya potong nak jawab, sama-sama nak, mati meja. Bukan itu mama tak, jim itu. Nah, ini bicaranya sama Allah. Bukan bicaranya maafkan enggak begitu. Bicaranya sama Allah, ya Rabb, sampaikan permohonan maafku sama mamaku ya Allah atas kesalahanku selama ini. Gerakkan hatinya mamaku untuk memaafkan saya ya Allah. Apa artinya sholatku kalau mamaku tidak memaafkan ya Allah? Itu bisa itu. Nah, sambil memperbanyak amalan yang disenangi orang tua, yang bisa memancing ridhonya orang tua setelah wafatnya. Apa itu? Menyambung silaturahmi kepada saudaranya orang tua, memperbanyak doa kepada orang tua, memperbanyak amal jariah kepada orang tua. Maka niscaya itu akan memancing ridhonya orang tua. Orang tua berhak meridhoi anaknya di saat sudah wafat, berhak. Kan setiap diriwayatkan itu setiap Kamis semua ahlul barzah mendapatkan kiriman masing-masing, kayak bilang paket. Ya, ada yang dapat kiriman amal jariah, ada kiriman doa, ada kiriman hatam Quran, ada kasihan orang tua yang tunggu tidak ada paketnya, tidak ada kiriman. Bayangkan kalau misalnya anak pondok semua dapat paket, satu tidak dapat. Kenapa? Tidak didoakan sama anaknya, tidak dikirimkan amal jariah sama anaknya. Tapi kalau dikirimkan, wih Januar nak kirimkan aku dan rutin lah. Ya Allah, anakku ini ridho sama Januar misalnya gitu. Insya Allah. Apa yang tidak mungkin? Ya, itu. Nah, lakukan yang baik, amal soleh, seperti hadir majelis seperti ini, mendoakan, kirimi doa dan lain sebagainya. Itu semua memancing ridhonya orang tua, insya Allah ya. Paham ya? Ada itu wa'at bi isai'ata hasanat tamhuha. Perbanyaklah perbuatan baik, imbangilah perbuatan jelekmu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baikmu akan menghapus perbuatan jelek. Jelas sampai sini? Yang kedua, Habib itu kan kepada orang tua kandung. Bagaimana mertua? Mertua itu bimanzilatil walidai. Kedudukannya sama dengan orang tua. Saya sampaikan lo ya. Ini perhatikan. Na'udzubillahi min dalik.
Ini yang isinya laki-laki, yang nggak ada isi perempuan. Ya. Kalau seandainya laki-laki ini mentalak 3 per istrinya, talak 3 loh ya, talak 3, berarti sudah bukan istrinya. Ini laki-laki, walaupun bukan mahram sama ini, tapi kapan-kapan ketemu mertuanya yang perempuan, kita bahas yang perempuan karena dia laki-laki, bersentuhan tangan, tidak batal wudunya, tidak batal juga wudunya mertuanya. Habib sudah cerai sama anaknya, walaupun cerai bimujarradil akad fasara mahram, dengan sekedar akad saja menjadi mertuanya itu mahram selama-lamanya sampai mati. Paham ya? Jadi ketemu ini mertua perempuannya, salaman, tidak batal wudu. Loh, Bib kenapa tidak batal wudu? Nah cerai mi? Iya memang, cerai memang kita paham, tapi sudah ketentuan syariat, mertuanya seperti ibu kandungnya sendiri. Subhanallah, hebat ya. Sudah sampai sini paham ya? Tidak bisa dibeda-bedakan. Nah, itu jelas. Walaupun sebenarnya ini pengecualian, anak laki-laki itu penopang bagi orang tuanya. Paham ya? Seperti saya ini, saya kan anak laki-laki. Saya tentu lebih forsir kepada orang tua saya daripada istri saya forsir kepada orang tuanya, karena saya anak laki-laki, gitu loh. Bagaimana firman Allah kepada bayi dalam kandungan? Lahirlah, jika kamu laki-laki, bantulah orang tuamu. Jika kamu perempuan, maka saya yang akan bantu orang tuamu. Laki-laki jadi penopang. Seperti misalnya saudara laki-lakinya istriku, namanya Habib Abdul Qadir, Habib Idrus, dia yang topang mertuaku. Saya laki-laki, saya yang topang mamaku sama bapakku, gitu. Anak laki-laki lebih tinggi pelayanannya kepada orang tuanya dibandingkan mertuanya. Bukan berarti membeda-bedakan, memang sudah menjadi tanggung jawab, penerus estafet tanggung jawab. Anak laki-laki. Kecuali misalnya istriku tidak punya saudara laki-laki, ya saya harus tahu diri untuk lebih memforsir juga itu semua, gitu. Paham sampai sini ya? Istriku alhamdulillah ya ustadzah, tidak pernah bilang abah jangki bantu orang tua atau enggak, malah marah-marahi kak. Abah jangki biarkan abah orang tua tak minta duluan ki, itu tadi itu duluan ki. Nah marah-marah kemarin gara-gara lambat antar ke dokter ya tuh. Tadi nak kesimpang jangki lagi lu nah enak kalau istri begitu tuh enak. Kita ini laki-laki loyo ki, kalau ada istri perhatian sama orang tua loyo ki. Tapi kalau misalnya istri na janjambir sih orang tua tak pak datang itu orang tua tak paling pula mau minta uang. Misalnya mau nak kasih bapak nah, pak, kukira sudah kemarin dikasih, gini, bagus kirim di Ukraina, nanti, ndak bisa, iya, jangan, istri itu harus jadi Khadijah, membantu suaminya masuk, jangan jadi Hawa, mengeluarkan suaminya masuk dari surga, itu, jelas ya, ada lagi, tanya. Ya, mungkin silakan kitab Maulid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau saya sebagai Satpol PP ini Pak, apakah saya berdosa karena biasa itu kalau kita lihat itu kita perintah atasan biasanya kita bongkar orang punya kasih naik barang-barangnya orang di mobil itu, main paksa-paksa saja. Apakah saya berdosa itu Pak? Kalau misalnya. Gini, pertanyaan Habib, saya Satpol PP. Kadang saya melakukan sesuatu bertentangan hati nurani saya. Seperti menaikkan barang pedagang kaki lima yang ada di jalan atas perintah atasan saya. Apakah saya termasuk dolim? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena selama itu perintahnya tidak bertentangan syariat, tidak dolim. Paham maksudnya? Begini contoh,
Orang berjualan di jalan, di trotoar, yang salah siapa sih sebenarnya ini? Trotoar kah atau yang menjual kah? Kita Habib tidak pro kepada orang miskin, bajik-bajiki. Antara pro dengan aturan beda. Bagaimana haknya pejalan kaki? Kalau kita mau main perasaan, biar kami kodong semua menjual. Parampas semua menjual di Petarani. Yang salah itu ada 5 kaki 5, 4 dibongkar, 1 dijaga. Itu yang salah. Lah kalau memang menertibkan, ya memang sudah kewajiban. Gitu loh. Ayo, seandainya tidak ditertibkan itu Madinah sama Mekah, banyak kaki 5 itu. Kan biasa itu lari-lari itu kaki 5-nya itu. Surta lari. Ada polisi lari. Karena demi untuk haknya pejalan kaki. Makanya saya pernah menyampaikan, kalau ada orang naik motor naik di trotoar, dolim. Karena trotoar bukan punyanya naik motor, tapi punyanya jalan kaki. Ini malah bikin balak-balak di trotoar kah? Ada mi atapna itu situ. Habib tidak ada kodon rumana. Kalau bicara kodong, selesai ini negara hancur. Paham enggak? Itu. Yang punya tanggung jawab orang miskin itu pemerintah gitu. Kalau Satpol kasihan mau melaksanakan, tertibkan, kan ada surat dulu. Surat dulu peringatan, harap Anda pindah. Tidak mau pindah, baru. Itu. Sepertilah kemarin ada sahabat saya ditegur karena jual di atas got, cor. Itu kan tidak sampai trotoar. Got dicor, dia menjual di atasnya. Ditegur, tapi di sebelah sana penjual mie tidak ditegur. Nah saya maju, tidak bisa. Kalau mau kau tertibkan yang ujung pukul ujung. Jangan pilih kasih. Kalau pilih kasih itu namanya ketidakadilan. Paham maksudnya? Kita itu pedagang kaki 5, kadang-kadang terorbati sakit hati tak kalau lihat keadilan. Misal ini, gerobakku dibongkar. Astagfirullah, ya mau milih apa? Tunggu dulu, sananya dibongkar ji. Semua bib, tidak ada sisa. Oh memang dilarang tahu anak. Selesai, enak gitu. Bilang bib, ada 5 tidak dibongkar. Kenapa? Ponanna wali kota. Panecera, pokoknya besok menjual lagi. Kan begitu. Letak sakit hatinya itu kalau tidak adil gitu loh. Paham ya? Kalau tidak adil, ini hukum ini sebenarnya harus ada keadilan dalam menegakkan aturan gitu loh. Harus ada keadilan. Jangan sampai di sini ditertibkan, di sini tidak ditertibkan. Itu kan aneh tapi nyata. Aneh tapi nyata. Anda tidak ada, Anda cuma melaksanakan tugas, tidak ada masalah. Ada lagi? Ya, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Habib, apabila orang tua tegas kepada anaknya untuk memerintahkan sholat, apakah orang tua dengan berbicara tegas, terus anaknya melaksanakan sholat dengan terpaksa Habib? Apakah orang tua mendapatkan pahala tersebut walaupun orang tua tegas dalam memerintahkan anaknya untuk melaksanakan sholat 5 waktu Habib? Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang tua tegas menyuruh anaknya sholat. Disuruh pelan-pelan, sholat kok nak, tidak mau sholat. Sholat kok, tidak mau sholat. Diancam, pukul, sholat. Otomatis anaknya sholat keterpaksaan alias lawan dari ikhlas. Maka pertanyaan, apakah orang tua ini tetap mendapatkan pahala dari sholat anaknya? Jawabannya iya. Kenapa? Begini, bagaimana hadis Nabi SAW? Jika anakmu 7 tahun tidak sholat, suruh sholat. 10 tahun tidak sholat, pukul. Ini isyarat bahwa memang dalam menegaskan perintah sholat harus tegas. Tidak bisa main-main. Tidak bisa main-main. Habib tidak ikhlas. Saya pernah jelaskan dalam ceramah, maratibul ibadah, tingkatannya ibadah itu ada 3. Takalluf,
Dipaksa. Anak pondok ini dipaksa semua ini. Mungkin bilang anak pondok sholat subuh ikhlas. Tarajong. Nggak ada. Belum lagi tuh, sakit lagu. Tiba-tiba kalau subuh kejang-kejang gitu. Acting semua anak kalah Indosiar. Dipaksa, tidak ada. Semprot. Ada semprotnya Ustaz Salim. Mau Habib bukan Habib, semprot. Kenapa? Tidak ada kurang ajar, itu perintah. Paham tak? Tidak ada ini ikhlas. Ini kalaupun ikhlas ini 10 jika apang. Paham tak? Tidak ada itu. Anak-anak, ayo salat subuh bagi yang mau ya. Yang ikhlas, ayo. Tidak ada. Tidak ada semua. Baca Quran nak ya. Dari hatimu nak. Dari keikhlasanmu baca Quran. Tidak ada. Tidak baca kok kombak memang kok. Tadi sore kisos. Saya tadi kisos ini memukul 100 kali lebih. Karena kenapa? 1 rakaat 3 kali cambuk. Dikira enak memukul. Saya kalau ditanya lebih enak mana, dipukul atau memukul? Dipukul. Apalagi anak sendiri saya pukul. Muhammad itu tadi saya hitung 11 kali. Yang lainnya belum pi. Paham kan? Jadi harus tegas. Memang ibadah awal mula dipaksa. Lama kelamaan ta'awud. Tingkatan kedua. Apa ta'awud? Terbiasa. Kalau sudah terbiasa, enak bergerak sendiri. Lama kelamaan naik taladzud, merasa nikmat dalam ibadah. Kalau sudah merasa nikmat dalam ibadah, tidak tahu itu kenapa ya. Ke hari Selasa, nah ingat hadir pesaudan, semangat kayak mau hadir pesaudan gitu. Nah ingat Rabu semangat mau dengar ceramah. Jadi di azan masjid semangat ke masjid. Apa Nabi bilang? Tidak enak kurasa sholat kalau bukan di masjid. Kenapa? Allah sudah anugerahkan kenikmatan, taladzud. Nah, proses ketika dipaksa ini orang tua tetap mendapatkan pahala karena itu bagian dari proses. Sebagaimana hadis Nabi SAW, rahimallahu walidan a'ana waladahu alal birri. Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya berbuat baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apapun caranya, bantu anak berbuat baik di jalan Allah. Karena orang tua sekarang itu lebih penting sekolah daripada sholat. Betul apa enggak? Iya. Pulang sekolah, apa nak tanya? Sudah mau ke makan siang? Pergi makan siang. Kenapa enggak tanya? Sudah mau ke sholat duhur? Jangan ditanya makan. Nah, anak kalau lapar tidak mungkin tetangga anak datangi. Pasti orang tuanya datang sendiri. Semua anak kalau lapar itu pasti bapaknya atau mamanya. Ma lapar kak. Tapi tidak ada orang tua anak datang sama mamanya. Ma mau ke sholat. Ada? Tidak ada. Balik-balik itu. Jadi jangan urus makannya otomatis. Urus sholatnya karena sholat tidak otomatis. Iya. Ayo. Kalau anaknya begadang, jangan begadang supaya tidak terlambat sholat subuh. Supaya tidak terlambat sekolah. Pikiran orang tuanya jangan sampai kau ketinggalan sekolah. Kenapa tidak berpikir cepat kau tidur nak supaya tidak terlambat sholat subuh. Itu yang mestinya terjadi. Tanamkan anak, tidak ada yang lebih penting melebihi sholat. Kalau anak sudah diajari menjaga sholat, otomatis nak jaga sekolahnya. Pasti itu. Jelas ya? Iya, kalau mau tidur anaknya, tanya itu, nak, sudah mau kerja PR, sudah mi, atau roster, sudah mi, cepat mau tidur. Kenapa tidak tanya baik-baik, sudah mikir sholat maghrib nak? Iya, sholat isya, sudah. Tadi baca Quran, sudah. Pergi tidur nak. Sholat, abis sekolah nak, jangan mi, otomatis. Kenapa? Kalau orang diajari menghargai Tuhannya, pasti menghargai orang tuanya. Tapi kalau anak yang diajari takut sama Allah, pasti hormat sama orang tuanya. Tapi kalau anak diajari takut sama orang tuanya, belum tentu menghargai Allah. Lebih-lebih lagi, pasti akan khianat. Jadi jangan ajari anak takut sama orang tuanya, ajari anak takut sama Allah. Kalau sudah Allah nak takuti, pasti dia tidak akan durhaka. Jelas ya? Dapat pahala, insyaallah. Ya, ikhlas semua dipukul. Alhamdulillah. Balik-balik ikhlas itu. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa ala alihi washabihi ajma'in. Ja'alana Allahu wa iyyakum mimman yastaujibu syafa'atah wa yarju rahmatahu wa ra'fatah. Allahumma bihurmati hadzal nabiyil karim wa alihi washabi salikin ala manhajil qawim. Ij'alna min khiyari ummatih wa sunna bidaili hurmatih wa syurna gadam fi zumratih wa sami alsinatana fi madhi wa nusratih wa inna mutamassikina bi sunnati wa ta'ati wa mitna ala hubbihi wa jama'ati. Allahumma adkhilna ma'ahul jannata fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi kusuriha fa innahu awwalu man yanziluha warhamna yawma yashfa'u lil khalaiqi fatarhamuha. Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sanah wa la taj'alna minal ghafilina anka wa la anhu qadrasina. Allahumma la taj'al fi majlisina hada ahadan illa ghasalta bima'i taubati dhunubah wa sartarta birida'il maghfirati uyubah. Allahumma innahu kana ma'ana fi sanatil madiyah ihwanu man ahmul qada'anil usul ila misliha fala tahrimun thawabi hadhihi sa'ati wa fadliha. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil kubur wa wafiqna li amalin salihin ya bakasanahu ala mamari duhur. Allahumma ja'alna li alaika dhakirin wa li na'maika syakirin wa li yawmin liqa'ika minadzakirin wa inna bi ta'atika mashghulin. Wa idza tawaffaitana fatawaffana ghaira maftuni wala mahdhulin wa khtim lana minka bi khairin ajma'in. Allahumma kfina syarra dhalimin waj'alna min fitnati hadhihi dunya salimin. Allahumma ja'al hadha rasulul karim lana syafi'ah warzuqna bihi yaumal qiyamati maqamar rafi'ah. Allahumma askina min haudi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan lanat ma'badaha abada wahsyurna tahta liwahi gadan. Allahumma ghafir lana bihi wa li abaina wa li mahatina wa li masyayina wa li ma'allimina wa dhul huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunub wal khati'a ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadan bil ummi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Semua yang punya hajat Allah kabulkan, segala urusan yang sakit Allah sembuhkan, khususan abah kami, Abah Abuya Habib Ahmad bin Ali Al-Hamid dan juga segenap keluarga kami yang sakit, santri kami yang sakit Allah sehatkan selalu dalam keadaan taat. Semua juga pengajar-pengajar insyaallah panjang umur dan afiat, dan semua yang hadir Allah anugerahkan keselamatan dunia dan akhirat. Dan insyaallah almarhum saudara Husein dan juga almarhum Ibu Mardiana yang baru dioperasi 1 hari yang lalu, mudah-mudahan insyaallah disembuhkan dalam keadaan cepat insyaallah. Alamana wa nakama wa asalafuna wa jadaduna syukruna Allahumma ni'atana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa maqasidana fi maqasidihim al hazini wa kullatu salih tamma kamilah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Tidak berhenti, terus dilancarkan oleh Allah insyaallah. Ya, hari Sabtu pengecoran mudah-mudahan lancar dalam keadaan tanpa masalah, dikehendaki oleh Allah keberkahan, dan kita semua insyaallah dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Ala hadina wa kunat sallu ala hadrat Nabi. Al-Fatihah. Sebelum saya tutup salam, saya sampaikan kepada jiwa kedisiplinan, diantaranya disiplin dalam waktu sholat. Jangan sholat karena dipukul, takut dipukul, tapi sholat karena mau berubah. Yang kedua, semua fasilitas pondok itu wajib dijaga, seperti tadi di lantai 3